Dunia retail Indonesia kayaknya bakal rame banget nih. Soalnya, ada satu nama besar yang kita semua tahu, dan nama ini bakal jadi rebutan dalam sebuah pertarungan yang bisa mengubah cara kita belanja. Tunggu dulu, perusahaan yang jual kopi Starbucks sama jeans Zara kok tiba-tiba mau beli toko perkakas? Hah? Ini pertanyaan yang bikin heboh seisi industri retail loh. Aneh banget kan? Jadi, ini dia nih, breaking news-nya. Ace Hardware, Ace Hardware yang itu balik lagi ke Indonesia. Tapi, ini bukan Ace Hardware yang selama ini kita kenal. Ceritanya beda banget. Oke, jadi siapa sih pemain raksasa di balik semua ini? Yuk, kenalan sama PT Mitra Adi Perkasa, atau yang biasa kita kenal sebagai MAPI. Percaya nggak percaya, jejak mereka tuh ada di hampir setiap mall yang pernah kita datengin. Coba deh kita bayangin sehari-hari kita. Pagi-pagi ngopi di Starbucks, terus beli sepatu lari Hoka, bahkan mungkin ganti HP di Digamap. Nah, itu semua ada di bawah payungnya MAPI. Ini bukan cuma perusahaan biasa, ini tuh ekosistem gaya hidup yang ngegrip banget konsumen di Indonesia. Gede banget skalanya. Dan semua ini bukan kebetulan loh, ada strateginya, namanya Retail 360 derajat. Tujuannya apa? Simple, biar kita terus-terusan belanja di dalam ekosistem mereka. Pakai program loyalitas kayak Map Club, mereka mau pastiin setiap duit yang kita keluarin buat lifestyle, ya baliknya ke mereka lagi. Jadi, ngambil alih toko perkakas tuh bukan langkah aneh, tapi justru buat melengkapi lingkaran ini. Terus, gimana ceritanya MAPI bisa dapat kesempatan emas ini? Nah, ini semua berawal dari berakhirnya sebuah era. Ada sebuah kemitraan yang udah jalan puluhan tahun, tiba-tiba putus. Dan disitulah pintu peluang kebuka lebar banget. Gini urutannya dan ini cepet banget kejadiannya. Di akhir 2024, lisensi yang dipegang PT AC Hardware Indonesia atau ACES itu selesai. Masuk 2025, semua toko mereka ganti nama jadi ASKO. Nah, disinilah serunya. Cuma beberapa bulan kemudian, di bulan Agustus, tiba-tiba MAPI datang dan ngumumin, "Hey, lisensi Ace Hardware yang baru sekarang punya kita." Mereka berencana buka toko mulai 2026. Bener-bener manuver kilat yang langsung mengubah peta persaingan. Terus, artinya apa nih buat kita sebagai konsumen? Nah, ini nih yang seru. Ini bakal jadi panggung buat apa yang disebut-sebut sebagai perang saudara di dunia retail. Dua raksasa, MAPI versus kawan lama grup sebagai induknya ASKO, bakal berantem langsung di arena yang sama. Di sini kita bisa lihat ada dua strategi yang beda banget. Di satu sisi, ada Ace Hardware versi MAPI. Mereka mulai dari nol, bangun toko baru, targetnya pasar premium dengan barang-barang asli dari Amerika. Di sisi lain ada ASKO. Mereka udah punya ratusan toko, pelanggan setia, dan punya senjata rahasia. Merek Crisbo yang harganya lebih ramah di kantong. Dan udah terkenal banget. Ini bener-bener kayak pertarungan klasik. Penantang baru yang premium lawan penguasa pasar yang udah kokoh. Nah, ini nih inti masalahnya. Kayak kata salah satu pengguna Reddit ini, banyak banget pelanggan Ace Hardware yang lama itu datangnya ya buat nyari Crisbo. Karena harganya lebih masuk akal. Nggak semua orang beli merek Ace yang impor dan harganya premium itu. Dan inilah dia pertanyaan bernilai triliunan rupiah yang bakal jadi penentu segalanya. Apakah MAPI bisa meyakinkan kita para konsumen buat bayar lebih mahal demi dapat pengalaman Ace Hardware yang asli? Atau kita bakal tetap setia sama ASKO yang nawarin barang familiar dengan harga yang lebih bersahabat? Tentu aja, buat mulai perang kayak gini butuh modal yang nggak main-main. Nah, sekarang kita intip dikit dapurnya MAPI biar kita paham kenapa mereka sepede itu buat ngambil tantangan segede ini. Coba lihat angka ini, 30 triliun rupiah. 30 triliun. Itu pendapatan MAPI cuma dalam 9 bulan pertama tahun 2025. Gila kan? Ini nunjukin seberapa besar mesin uang yang mereka punya. Dan ini bukan cuma soal pendapatan gede. Mereka juga jago banget cari untung. Laba bersihnya aja 1,37 triliun rupiah di periode yang sama. Nah, inilah amunisi mereka. Duit cash yang siap ditembakin buat biayain proyek raksasa ini. Tapi ini yang paling penting, kondisi keuangan MAPI itu sehat banget. Utang mereka kecil kalau dibandingin pendapatan, jadi nggak pusing mikirin cicilan. Dan yang lebih gokil lagi, dari keuntungan mereka cuma 9% yang dibagiin ke pemegang saham sebagai dividen. Sisanya yang 91% itu mereka simpen. Jadi semacam dana perang super besar buat modalin proyek, kayak bangun ratusan toko Ace Hardware baru dari nol. Dan kelihatannya, para analis di pasar saham juga setuju banget. Dari Citi, CLSA, UBS, semuanya kompakan kasih rekomendasi, beli. Mereka ngelihat langkah berani MAPI ini bukan judi, tapi manuver cerdas yang potensinya cuan banget. Oke, jadi apakah ini langkah skakmat yang jenius, atau jangan-jangan ini pertaruhan yang resikonya tinggi banget? Coba kita rangkum, plus minusnya.
Jadi gini, sisi positifnya, kalau ini berhasil, MAPI bukan cuma naklukin sektor baru, tapi juga bikin ekosistem retail 360 derajat mereka makin kuat. Sisi risikonya, selera konsumen. Kalau ternyata kita sebagai pembeli lebih mentingin harga daripada merek asli, ya udah jelas ASKO yang bakal menang. Dan jangan lupa, ada biaya yang super gede buat bangun jaringan toko baru dari awal. Jadi, papan caturnya udah siap, bidak-bidaknya juga udah mulai gerak. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah perang ini bakal terjadi, tapi siapa yang bakal menang? Siapa yang akan jadi raja baru di dunia retail Indonesia? Jawabannya, ya kita lihat saja nanti.